Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mitra Sepak Bola dan di video ini saya akan mengulas hasil pertandingan dari pekan ke-10 di Grup Timur Pegadaian Championship musim 2025-2026. Kenapa Grup Timur? Karena sampai video ini dibuat dan akan tayang mungkin hari Kamis pagi ya. Itu pertandingan dari Grup Barat belum selesai semua. Jadi ulasannya mungkin di hari berikutnya. Sementara di grup timur itu sudah selesai. Sudah ada 5 pertandingan dari grup timur yang selesai dan saya akan bahas lebih dulu dari grup timur gitu ya. 5 pertandingan dari grup timur, banyak pertandingan yang menarik untuk diulas gitu ya. Dari pertandingan pertama dulu nih, ada Persiku Kudus menghadapi PSIS Semarang. Ini tetanggaan nih, Persiku di Kabupaten Kudus kan jaraknya tidak terlalu jauh dengan Semarang ya. Menjadi kemenangan kedua bagi Persiko Kudus di laga ini. Persiko Kudus berhasil menang 3-0 lewat hat-trick dari Igor Costa. Ini menarik nih, bagaimana Persiko Kudus punya 2 kemenangan musim ini sampai pekan ke-10 dan dua-duanya didapatkan ketika mengalahkan PSIS Semarang. Jadi Persiko sampai pekan ke-10 ini hanya bisa mengalahkan PSIS Semarang. 2 kemenangan yang diraih oleh Persiko Kudus ya, dan skornya juga telak baik itu di putaran pertama maupun di putaran kedua. Dan lagi-lagi pencetak golnya adalah striker mereka Igor Costa yang di putaran pertama juga kalau tidak salah cetak hat-trick gitu ya. Persiko Kudus punya sekarang berarti 7 poin melewati Persipal Palu yang punya 5 poin. Kebetulan Persipalnya gagal mendapatkan poin di putaran di pekan ke-10 ini. Oh iya, pekan ke-10 ini menjadi putaran kedua match pertama ya, atau pekan pertama di putaran kedua gitu ya. Dan Liga 2 musim ini kan ada 3 putaran ya. Putaran pertama telah selesai, putaran kedua baru mulai dan nanti ada putaran ketiga. Oke, itu untuk laga Persiku Kudus menghadapi PSIS Semarang ya di Stadion Wargowetan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, di Kota Kretek. Nah, di mana nih teman-teman dari Kota Kretek? Jangan lupa komen kalau ada. Ya, Persiku tentu saja kemenangan ini menjadi kemenangan penting bagi mereka setidaknya gitu ya, untuk mungkin targetnya bertahan di Liga 2 itu ya, modalnya dari sini gitu. Dari awal putaran kedua sudah mulai perform, sudah mulai menunjukkan hasil-hasil yang terbaik. Asalkan ke depannya di pekan-pekan berikutnya itu tidak seperti putaran pertama ya, yang hanya menang di pekan pertama. Dari pekan 2 sampai pekan ke-9-nya itu kan Persiku tidak mendapatkan kemenangan. Nah, semoga mungkin yang diharapkan oleh Persiku Kudus fans atau pendukung dari Persiku Kudus itu di putaran kedua ini, di mulai pertandingan kedua sampai pertandingan-pertandingan berikutnya sampai selesai, ada hasil positif yang mereka raih dan minimal mereka bisa bertahan di kasta kedua ini. Sementara untuk PSIS Semarang, mereka saat ini memang dalam situasi yang sulit ya. Sudah mulai nih putaran kedua tapi belum menunjukkan hasil yang terbaik. Belum ada kemenangan yang mereka raih dan baru 2 poin yang mereka dapatkan hasil dari 2 kali imbang. Jadi PSIS Semarang nih gimana nih? Apakah mereka itu punya target untuk bertahan di Liga 2 ini, atau ya mungkin sebisanya aja jalan di kasta kedua ini, hasilnya mungkin gimana nanti ya, karena belum ada perubahan gitu. Belum ada sinyal-sinyal tanda-tanda berubah dari PSIS Semarang gitu ya. Meskipun kemarin menghadapi Persiku ada beberapa peluang ya, dari segi permainan ada beberapa peluang mengancam pertahanan dari Persiku, tapi lagi-lagi mereka gagal untuk mencetak gol penyama kedudukan dan gagal untuk mencetak gol kemenangan. Oke, itu untuk Persiku menghadapi PSIS Semarang. Berikutnya itu ada laga apa nih? Berikutnya ada Derby Jawa Timur, Deltras FC menghadapi Persela Lamongan. Ini pertandingan yang sengit. Saya ada review match khususnya untuk pertandingan ini. Kalian bisa tonton di video sebelumnya gitu ya. Ini pertandingan yang digelar di kandang Deltras di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dan pertandingannya berjalan dengan sengit, counter to counter terjadi gitu ya, saling jual beli serangan. Kemudian kemenangannya didapatkan oleh tim tamu Persela Lamongan dengan skor 2-1. Persela unggul lebih dulu lewat gol Daniel Gonçalves, center back mereka dari Brazil ya, yang pernah main di Liga 2 India itu. Kemudian disamakan oleh Rian Lopez dari Deltras FC Sidoarjo. Kemudian Persela Lamongan cetak gol kemenangan lewat pemain pengganti Muhammad Sadewa. Nah, ini di babak pertama permainannya berimbang. Meskipun Deltras mencoba untuk melancarkan serangan demi serangannya, tapi pertahanan yang ditunjukkan oleh Laskar Joko Tingkir ini cukup solid sehingga mereka bisa menahan gempuran dari Deltras dan mereka mencoba untuk memanfaatkannya melalui serangan balik gitu ya. Ada beberapa serangan balik yang coba dilakukan oleh Persela Lamongan untuk mengancam pertahanan dari Deltras.
Meskipun ada beberapa yang gagal, tetapi ada juga beberapa yang berhasil masuk ke final third. Bahkan ada Beto Gonçalves punya peluang di hadapan gawang dari Panggih Priyosambodo, tapi malah bolanya disundul ke kiper yang sudah ada di posisi yang tepat gitu, tidak disundul ke posisi yang kosong. Alhasil tidak bisa dikonversi menjadi gol. Itu yang sangat disayangkan bagi Persela tuh, momen ketika Beto dapat peluang emas. Ya, Deltras FC cetak gol sebenarnya ya. Ketika mereka imbang 1-1, mereka cetak gol dulu dan mereka unggul 2-1, tapi gol itu dianulir. Golnya adalah gol indah Wesal El Burji dari hampir setengah lapangan atau dari jarak yang cukup jauh lah gitu, dari tendangan spekulasi yang akhirnya bisa membobol gawang Mario Londok, karena posisi dari Mario Fabio Londoknya agak sedikit di depan, jadi agak kecengklak lah gitu, jadi sulit menjangkau bola yang coba dikirimkan oleh Wesal El Burji. Tapi sayang golnya dianulir karena sebelumnya ada pelanggaran kalau tidak salah dari Bima Ragil gitu ya kepada Indra Rianto. Hasil ini membuat Persela Lamongan saat ini punya 20 poin sama dengan Persipura Jayapura. Sangat ketat di grup timur ini, jarak poinnya hanya berbeda 1 atau 2 angka saja gitu ya dengan peringkat-peringkat di atasnya. Jadi persaingan di grup timur ini luar biasa. Banyak tim-tim kuat yang akan memperebutkan 1 tiket otomatis dan 1 tiket dari playoff. Masih ada beberapa pekan tuh, masih ada sekitar 17 pekan atau 17 pertandingan lagi yang tentunya ini akan menjadi pertandingan-pertandingan yang seru di setiap pekannya karena akan saling sikut, saling geser di klasemen. Ya itu Deltras FC Sidoarjo berarti rekor mereka tak terkalahkan di 6 pertandingan atau ya 6 pertandingan akhirnya putus, 4 kali kemenangan beruntun, kemudian 2 kali imbang dan akhirnya kalah juga di pertandingan ke-7. Jadi 6 pertandingan mereka tak terkalahkan, rekornya putus di pertandingan ke-7. Sebenarnya Deltras itu permainannya cukup baik ya, apalagi di tengah mereka punya Bima Ragil yang bisa menjadi breaker, bisa menjadi destroyer, kemudian punya Rian Lopez yang menjadi kreator serangan, dan ada Neville Tenggek yang menjadi eksekutornya di depan sebagai penyerang utama. Tapi sayang sekali memang di lini pertahanan mereka kecolongan ketika ada pemain pengganti dari Persela Lamongan masuk, Sadewa dan juga Wawan Febrianto, yang akhirnya memberikan impact yang sangat besar gitu ya. Masuknya Sadewa, sentuhan pertamanya berhasil mencetak gol ke gawang Panggih Priyosambodo dan mengantarkan Persela mendapatkan 3 poin dari Gelora Delta Sidoarjo. Persela berarti naik ke peringkat ketiga ya. Poinnya sama dengan Persipura, tapi kalau hitungan head to head berarti kan Persipura dari peringkat 3, oh sorry, Persela dari peringkat 4 berarti ya. Persipuranya naik ke peringkat 3, Persela di peringkat 4, di posisi 2-nya Barito, di posisi 1-nya ada PSS Sleman. Oke, berikutnya itu ada pertandingan apa nih? Ada Kendal Tornado yang menghadapi Barito Putra. Kendal Tornado kembali kalah dari Barito, di putaran pertama juga mereka kalah dan putaran kedua juga mereka kalah. Tapi Kendal Tornado ini memang saya harus mengapresiasi ya, persiapan mereka untuk mengarungi kompetisi kasta kedua ini sangat serius. Meskipun saat ini performanya masih up and down, tapi dengan mereka berada di papan tengah klasemen itu sudah membuktikan bahwa mereka ini cukup berhasil. Ada kemenangan yang mereka dapatkan gitu ya, artinya ada hasil terbaik yang mereka dapatkan meskipun mereka kalah di pekan ke-10 ini. Tapi harus diingat bahwa lawan yang dihadapi adalah Barito Putra, salah satu lawan terkuat di grup timur dan salah satu kandidat juara grup mungkin ya, Barito Putra. Apalagi mereka kan selain punya materi pemain yang bagus, punya juga pelatih yang pernah mengantarkan gelar back to back gitu bagi Bali United di Liga 1 Indonesia. Jadi mereka ini sangat siap, Barito Putra, dan ketika Kendal Tornado berhadapan dengan mereka ya bukan lawan yang mudah bagi Kendal meskipun mereka bermain di kandang, dan akhirnya mereka kalah di kandang sendiri di Stadion Jatidiri karena kebetulan Kendal ini kan pakai Stadion Jatidiri ya, dan akhirnya Kendal kalah dari Barito. Ini membuat Barito saat ini punya 22 poin di peringkat kedua, berbeda 1 poin dengan PSS Sleman di peringkat pertama. Dan dengan Persipura Jayapura dengan Persela berbeda 2 poin yang ada di peringkat 3 dan 4 dengan total 20 poin sampai pekan ke-10 ini. Ya, 2 gol dari Barito dicetak oleh Renan Alves. Ini lagi-lagi back rasa striker cetak gol, Renan Alves. Kemudian ada Ferdiansa yang cetak gol kedua bagi Barito dan diperkecil ketertinggalannya oleh Patrick Cruz dari Kendal Tornado. Ini Patrick Cruz ini mantan pemain Mitra Kukar ya, dulu di ISL atau ya ISL kalau tidak salah, masih ISL 2015-an atau 2014 gitu, saya lupa. Pokoknya Patrick Cruz ini pemain yang pernah bermain untuk Mitra Kukar dulu ya. Naga Mekas mungkin masih ingat nih. Berikutnya ada pertandingan, berarti tadi sudah ada 3 ya, ada Persiko menghadapi PSIS, kemudian ada apa lagi? Yang kedua ada
sebentar, tadi saya sempat catat. Yang kedua ada Derby Jawa Timur, Deltras menghadapi Persela, ada Kendal menghadapi Barito, dan oh ya ada Persipura Jayapura menghadapi Persipal Palu. Pertandingan keempat nih di pekan ke-10 di grup timur. Bermain di Stadion Lukas NMB di hadapan pendukung dari Persipura Mania, tentunya motivasi tinggi bagi tuan rumah Mutiara Hitam untuk mendapatkan 3 poin penuh. Mereka tunjukkan sejak menit awal, belum 10 menit laga berjalan, mereka sudah cetak 2 gol lewat gol Matheus Silva, assist dari Rafael Sunuk yang tampil untuk pertama kalinya dari starter. Kemudian Ramai Rumakik cetak gol lagi, kemudian gol ketiganya dicetak oleh Matheus Silva. Jadi Matheus cetak brace. Di pertandingan ini penampilan dari Persipura sangat luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa mereka sudah mengevaluasi lini depannya dengan bisa mencetak gol dari skema open play yang lebih dari 2 gol akhirnya. Setelah sebelumnya agak seret nih gol yang dicetak oleh lini depan Persipura Jayapura ya, ketika menghadapi PSS tidak mencetak gol, ketika menghadapi Persiku hanya dari tendangan penalti. Jadi dalam 2 pertandingan itu ujian di lini depan Persipura sangat berat, dan akhirnya di pertandingan pekan ke-10 ini mereka buktikan mereka sudah mengevaluasinya, mereka sudah bermain lebih baik dan mereka lebih tajam lagi ketika mendapatkan bola di area pertahanan lawan. Kemudian Persipal Palu memang sulit untuk berkembang permainannya di laga menghadapi Persipura ini. Persipura bermain dominan, mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, tentu saja mereka kan selalu punya motivasi untuk tidak kehilangan poin di rumah sendiri, dan akhirnya mereka bermain luar biasa, bermain solid di semua lini. Mereka perform di pertahanan, di tengah, dan juga di depan. Pertahanannya kuat, lini tengahnya bermain kreatif gitu ya, banyak umpan-umpan ke depan, supply bola ke Mateus, ke Ramai, kemudian ke Reno. Kemudian di depannya mereka efektif dan mereka tajam gitu, berhasil mencetak 3 gol. Yang mungkin disayangkan adalah babak kedua tanpa adanya gol dari Persipura Jayapura. Meskipun mereka bermain dominan, banyak peluang yang terbuang dan beberapa shoot on target atau beberapa tidak ada yang on target gitu, shooting yang coba dilepaskan oleh pemain Persipura. Ya mungkin juga itu menjadi bahan evaluasi bagi Coach Rahmat Darmawan untuk bisa lebih klinis lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi bukan hanya di babak pertama mereka tampil ganas, tetapi juga harus tampil lebih ganas di babak yang kedua agar bisa mencetak gol lagi. Itu ya mungkin ya untuk Persipura Jayapura menghadapi Persipal Palu. Jadi dengan hasil ini Persipura naik ke peringkat 3 bersama dengan Persela sama poinnya 20. Hanya Persipura ini berarti unggul head to head dari Persela karena Persipura kan mengalahkan Persela saat itu di 2-1 di Surajaya. Berbeda 2 poin dengan Barito Putra yang ada di peringkat kedua dan berbeda 3 poin dengan PSS Sleman di peringkat pertama. Lagi-lagi saya katakan persaingan sengit ada di grup timur. Dari peringkat pertama ke peringkat 2 hanya 2 poin, dari peringkat 3 ke peringkat 1 ada jarak 3 poin, ke peringkat 4 juga ada jarak 3 poin. Deltras dengan 17 poin punya jarak 6 poin dengan PSS Sleman. Itu sangat luar biasa. Sangat ketat, sangat ketat. Berikutnya ada pertandingan berarti terakhir nih, ada PSS Sleman menghadapi Persiba Balikpapan. Persiba sebagai tuan rumah, PSS tandang ke Persiba, dan kalau tidak salah skornya 2-1 tadi ya. Mustafa Tokantin cetak gol dan banyak drama di pertandingan ini. Persiba Balikpapan performanya ini lagi-lagi saya katakan belum stabil, mereka masih naik turun gitu ya. Mereka kalah menang gitu. Belum ada kemenangan yang beruntun yang coba mereka ciptakan. PSS Slemannya mereka bermain sangat luar biasa di laga tandang. Mereka punya kualitas pemain yang luar biasa gitu ya. Gustavo Tokantins, kemudian Injay, Rico Simanjuntak, Dominikus Dion, itu levelnya sudah ya sudah sangat bagus lah gitu. Apalagi mereka dilatih oleh pelatih berpengalaman Coach Ansari Lubis, sehingga banyak cara bagi mereka untuk tetap memenangkan poin ya. Ketika tandang ke Barito mereka dapat poin, tandang lagi ke Balikpapan di pekan ke-10 ini mereka dapat poin, dan ini menjadi kemenangan kedua berarti ya, artinya tidak pernah kalah PSS Sleman dari Persiba Balikpapan di 2 putaran ini. Karena di putaran pertamanya PSS juga menang comeback saat itu 3-2 kalau tidak salah ya. Ya, permainan dari Persiba Balikpapan cukup bagus dan sangat bagus juga bagaimana PSS Sleman yang merespon permainan tuan rumah dan akhirnya mereka bisa mencetak 2 gol. Kemenangan yang penting untuk tetap memperkuat posisi mereka di puncak klasmen, tidak memberikan posisi tersebut kepada tim di bawahnya. PSS Sleman tetap berada di atas dan mereka jarak poinnya saat ini dari Barito tadi sudah saya katakan sangat tipis. Jadi ini PSS Sleman tentunya akan terus bermain dengan mencoba mengambil poin-poin di setiap laganya untuk tetap memperkuat posisinya di puncak klasmen. Sekali lagi sangat ketat
persaingan di grup timur, dan itu dia hasil dari pekan ke-10 grup timur. Untuk grup baratnya nanti akan tayang mungkin hari, ya sekitar hari Jumat pagi lah, karena sekarang kan hari Rabu malam. Hari Kamis itu masih ada pertandingan di grup barat, jadi Jumat paginya saya review pertandingan untuk grup barat. Ini khusus untuk grup timur dulu. Teman-teman, itu dia mungkin reviewnya sedikit dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Juga jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk like dari setiap video Mitra Sepak Bola. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa.